Oke, tadi ada yang nanya apa Astra dan Semen Gresik. Sebenarnya gini, karena kan HSG-nya sendiri kan naik kan ke atas. Jadi memang beberapa balik lagi 45 mana kan kemarin kita pernah kan waktu beberapa waktu yang lalu yang lagging gitu. Nah, dengan seiring memang kalau ada flow ya dia akan milih-milih juga kan karena beberapa yang sektornya masih ketinggalan gitu saham-saham big cap-nya. Spesifik sih kalau tentang semen di bulan Juni itu nih kan gue lagi lihat data. Memang penjualan tuh nggak jelek gitu di bulan Juni. Volumenya naik 8% month on month, cuma minus 1% year on year. Jadi total 6 bulan itu sebenarnya 27,4 juta. Nah, kalau misalnya untuk the whole industri semen sendiri itu cukup positif karena sempat kan biaya bara cost itu kan juga cukup di cap kan, jadi lumayan rendah costnya. Untuk semen Gresik tuh target price 10.100, kalau Indo Semen tuh 13.300. Nah itu nanti teman-teman bisa baca lengkapnya tuh, diterima ya untuk report research lengkapnya. Oke, lanjut lagi. Bevin anjok mulu nih. Oh, hari ini yang beli asing loh, 20M loh ya kan. Masa asing aja ngomongin 20M ya enggak? Gimana Bill, Hans, ada komen nggak tentang Bevin? Ya, Bevin sebenarnya simpel ya, Jok ya. Apa menurut gua yang namanya impact dari cyber apa kemarin itu pasti akan berasa gitu ya di kuartal 2 punya result gitu. Jadi expect Q2-nya pasti menurut gua ya, gua nggak bilang pasti lah, 99% akan lebih inilah, lebih slow gitu daripada yang seharusnya. Tapi kemarin kan kita juga udah dengar statement gitu kan, gua ada baca juga, Bevin tuh expect activity mereka bakal balik 100% ini by August, Jok, gitu. So harusnya mulai minggu depan berarti ya udah August ya, minggu depan udah August, harusnya operationally udah balik lagi, ya udah. Kalau menurut gua, Jok, Bevin sekarang kayak begini tuh kayak lu di jalan aja ada polisi tidur, ya cuma goncang-goncang dikit aja lah. Tapi ini tidak merubah fundamental si Bevinnya menurut gua gitu. Iya, iya. Nah, itu benar sih, Bill. Kalau kita lihat kan dari 2021 kemarin kan earningnya cukup stabil ya. Sampai kemarin 2023 yang Q1 aja masih naik ya. So, kalau lu ngomong kayak turun ya, ting paling jelek itu mungkin sama kali ya, Bill ya. Atau mungkin slightly below, tapi nggak akan beda jauh gitu. Harusnya masih on track. Nah, by technical sebenarnya dia itu kalau lu lihat kayak flag pattern lah atau rising wedge atau apapun, nah sebenarnya kan pullbacknya cukup sehat ya. Tapi memang kalau Bev ini biasanya agak lemot nih kalau lagi konsolidasi ini. Nah mungkin timing lu masuk ya waktunya lagi konsolidasi, bisa dapat harga murah sih. Ya betul, justru buy on weakness ya. Iya, Hans, apa betul. di belakang lo putih-putih? Iya, itu lampu Ada Jok. yang Imas gimana kok? Kok ada kayak apa ya? Siapa tampungin Imas gitu ya? 65 juta lembar ya? Apa gitu? Apa itu beritanya? Gimana? Ada view nggak technically Hans Imas? Kita harus lihat ya dari bulan dari bulan Maret kemarin dia udah running berapa banyak tuh Jok ya. Jadi kalau Koreksinya juga seumpamanya koreksinya juga lumayan cepet ya, Jok ya. Ini kan dia naik apa 222% loh dari bulan Maret. Nah, terus kayak lu berharap dia mau naik lagi. Nah, sekarang dari secondary trendnya kan dia masih turun tuh. Idealnya tuh kita kalau mau masuk itu waktu trennya naik ya, atau pas lagi dia pullback. Nah, sekarang ini masih turun. Kalau semuanya kita mau betting di sini sekarang sebenarnya kurang begitu wise ya. Mungkin kalau gua disuruh masuk malah gua lebih menarik satu temennya ya, IMJS-nya Jok ya. Itu mulai minor trendnya mulai reversal. Nah, itu mungkin lebih make sense sih. Oke, si Imas sendiri juga dengar-dengar kan di Gias itu nanti ada merek-merek baru ya, otomotif China gitu yang mungkin kita belum pernah dengar gitu kalau nggak kan. Nah dari beberapa brand itu ada potensi kerjasama tuh harusnya mungkin didistribute oleh Imas ya. I don't know itu kalau memang kejadian apakah itu sama positifnya ketika Imas acquire Mercedes Indonesia gitu kan. Nah, bisa sentimen sih selalu ada ya. Justru itu yang ngedrive cepat, tapi ya itu be wise untuk hold-nya gitu kan. Karena
pas koreksi juga lumayan cepat dalam gitu ya, kayak tadi Hans bilang gitu. Oke, nah ini consumer goods, udang, PMMP Ya, dan Cepro gimana? Bagus itu dapat. Nah, Hans nih ada nih gebu nih pasti dia Jok. dulu sih gua ngikutin PMMP ya Jok ya, lumayan lah. Cuman balik lagi nih, gua masih belum tahu kemarin yang isu inventory-nya sebenarnya gimana. Nah sekarang kalau dilihat dari teknikalnya memang ada reversal sih Jok ya. Nah, apakah sekarang bagus untuk masuk? Balik lagi nih. Kadang-kadang kita lihat bagus karena dia udah naik ya. Sebenarnya yang bagus tuh waktu di pertama kali reversal. Nah, kalau sekarang lu masuk sekarang, gue takutnya masuknya harga lumayan tinggi Jok ya. Takutnya ya. Nah, kalau sebenarnya kayak Cepro itu sebenarnya bearish itu memang ya ke 50. Ya sebenarnya good deal juga. Kalau lu masuk ke sini ya, berapa 54? Drop-dropnya ke 50 ya. Daripada ke PMMP pas dia udah naik sih, gua rada serem gitu. Dan lagi kemarin kan sempat kita bahas tuh Jok ya, kalau Cepro kan ada perbaikan juga Jok ya. Harusnya lebih menarik Cepronya daripada PMMP sih. Sebenarnya gue jadi wondering kalau misalnya sektor yang kayak petambakan atau peternakan yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya relate harga ayam misalnya ya tergantung di pasar berapa, telur berapa. Kalau udang tuh patokannya harga apa ya? Maksudnya gimana kita ceknya gitu? Ada insight nggak? Kalau udah gimana Bill? Lu tahu nggak? Masa kita cek ke pasar harga udang? Kalau udang sih jujur sih Jok, gua sih belum pernah ketemu ya indeks udang gitu kan. Yang gua tahu cuma udang Fanamei gitu kayak di mall-mall gitu doang. Fanamei. So jujur ngomong kalau tanya gue juga cari tahu harga udang di mana. Zaman dulu gua di company sebelumnya itu tim investment kita pas nganalisa Cepro ya kan yang zaman di Pasena apa segala macam ya itu sampai dulu ya sampai visit ke sana bener-bener untuk bener-bener ngelihat apa semuanya gitu kayak gimana prosesnya semua ya untuk harga udang ya lo harus cek ke ini juga menurut gua ke banyak pedagang juga sih Jok menurut gua gitu nggak ada Mungkin indeksnya harusnya nggak ada ya menurut gua indeksnya ya gitu ya udang tuh yang gua tahu ya, jadi memang segmen pasarnya beda, dia bukan untuk domestik tapi lebih ke foreign, jadi diekspor Itu ke kan yang Jepang. itu kan PMMP-nya Jok yang untuk foreign Jok. Menurut gua sih kayak Cepro-nya juga sama ya, dia banyak yang di frozen Jepang gitu, karena quality-nya memang bagus gitu, in term of quality dan mereka memang makan itu. Kalau kita lihat per kapita konsumsi udang di Indonesia, waduh, very low gitu lah. Ini masih jadi makanan yang high class kan sebenarnya, kayak di luar. Di luar betul mungkin itu tapi bener juga tuh yang dibilang sama sama Cicuai teman-teman harus perhatiin juga ya Cepro yang sekarang itu udah bukan udang kayak dulu lagi yang zaman di Pasena apa segala macam itu bukan itu udah jadi pet food sekarang itu benar itu mungkin satu faktor yang mungkin orang banyak belum realize ya gitu ya jadi sekarang dia udah bukan udang kayak dulu lagi kayak zaman dulu tim investment perusahaan company gue sebelumnya itu dulu kita sampai ke Lampung tuh karena benar-benar masih udang banget gitu tapi sekarang udah bukan itu jadi you have to value the new business-nya gitu dan debt-nya juga kalau nggak salah kan udah di clear semua kan so it's actually company-nya ini sekarang lagi dalam posisi yang very healthy tinggal new business-nya ini bisa scale up sampai kayak gimana gitu jadi ceritanya menurut gue new story-nya tuh new business inilah ya line gitu. ada dimsum ya, boleh juga dicobain dimsum. Kita beli dari Cepro frozen tuh kita buka restoran kita jual 30.000 per porsi, wah kita cuan sih. Oke. Ya, nah pertanyaan Raharjo, kalau Pani masih jualan makanan kaleng, makanan apa? Pakalan kaleng gitu. Nggak pernah Pani nggak pernah jualan makanan kaleng loh teman-teman. Pani itu pengalengan, bukan jual makanan dalam kaleng ya teman-teman ya. Itu dulu, itu pun cerita dulu. Sekarang namanya aja udah berubah jadi Pantai Indah Kapuk 2 loh, bukan Pantai Kaleng Pik 2 gitu ya. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Beli di mana? Oke.
berarti udah secara fundamental tuh bisa di Kayaknya suaranya double deh dari Billy. Nah, ini pertanyaan sejuta umat nih dari Sis Leni. Wins gimana insight-nya? Oil naik, yes, itu pos. Wins, apa? Ya kita nggak mau ngomong terlalu banyak lah ya gitu ya. Tapi kalau sebelum ini PSV rate itu cuma di bawah 10.000 teman-teman, sekarang itu pasaran, ya kan? Kita udah ngomong sama manajemen, sekarang pasaran udah 20 ribuan teman-teman. Jadi any kontrak sekarang mau kapal PSV, kapal yang paling high tier, itu udah di atas 20 ribu sekarang pasarannya. Dan kalau di Indo nggak ada yang mau 20 ribu, di luar negeri, di Myanmar, di Thailand, di Malaysia, di Brunei, itu udah siap semua nampung di harga 20 ribuan per day. Jadi mereka sekarang udah selesai transisi dari kontrak lama yang harga di bawah 10 ribu itu, now they are moving to 20 ribuan rate something gitu. Kayaknya Jadi, dia yang paling tinggi itu 28.000 ya, Bel. Ya, jadi menurut ya benar gitu. Jadi harga dan kedepannya kalau lu lihat ya, nggak ada new build di OSV gitu kan. Terus juga OSV itu umurnya udah pada tua loh sekarang gitu. Jadi sebenarnya pun harus di replace sebenarnya. Tapi nggak bisa di replace karena apa yang bikin nggak ada gitu. Yang bikin di China tuh rata-rata udah pada collapse semua gitu. Gara-gara yang kemarin tuh pada turun-turun semua itu udah pada collapse semua. Jadi sekarang mau new build pun nggak bisa, demand offshore tapi lagi tinggi. That's why kalau dicek kayak saham Tidewater di luar, saham Valaris atau apa segala macam itu tuh udah pada naik semua gitu. Jadi Indonesia menurut gua orang masih underestimate nih kayak Wins, dipikir ya rate-nya cuma segitu, laba cuma segitu gitu kan. Nah, tapi you have to see nanti harusnya di Q3 dan Q4 earnings-nya tuh harusnya akan mulai naik tuh dengan yang menurut gua pace-nya akan lumayan cepet gitu karena rate-nya sekarang udah bukan di bawah 10 ribu lagi, itu mereka sekarang pasaran udah 20 ribuan loh. Dari itu kapal high tier itu harusnya akan contribute revenue banyak. Dan yang mid tier juga mulai ini Mulai pick up juga. Harga naik karena harga di Indonesia sama di luar itu selisihnya separuh loh gitu. Jadi yang penting kontrak yang di sini udah pada selesai ya kan, bulan kuartal ini atau kuartal bulan depan mereka bisa move kapal yang middle tier-nya tuh ke luar negeri juga gitu. Jadi menurut gua story repricing di rates sih gitu. Oke, jadi sebenarnya story-nya masih inline lah sesuai prediksi mungkin berbulan-bulan yang lalu sudah di-share juga ya sama Billy ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang tadi kan udang kayak consumer gitu, terus sekelibat tulis hoki, gue jadi ingat kan di India itu ada nggak boleh ban ekspor beras kan di ban gitu karena takut mungkin nggak suplainya kurang dan lain-lain gitu kan. Since hoki itu juga beras yang apakah ini menjadi musim panas dan kita itu akhirnya Ya. Halo, tes suaranya Jok masuk nggak? Masuk ya. Ya. Kalau lu tanya soal misalnya hoki gitu ya. Nah, hoki sebenarnya punya cerita yang menurut gue mirip sama kayak Ceko gitu. Kalau hoki ya kan kita tahu selama ini kan jualan beras HRT. Memang HRT kan akhirnya dinaikin tuh berapa bulan lalu kan dinaikin sedikit gitu ya. Nah, tapi balik lagi saat HRT naik kan cost lu juga agak naik juga gitu. Jadi sebenarnya lu jaga margin aja gitu. Nah, tapi sekarang ceritanya ada di ini mereka masuk ke healthy food. Dan healthy foodnya tuh kalau lu perhatiin kemarin lewat di Instagram tuh udah iklan pakai artis-artis loh sekarang gitu. So, kemarin iklan sama siapa? Istri Ari Wibowo atau bukan istri Ari Wibowo gitu pokoknya karena lagi proses sidang atau apa kayak gitu udah mulai pakai iklan pakai artis kayak gitu, join ke catering sehat juga. Jadi produknya tuh sekarang udah dipakai di catering sehat gitu. Jadi kalau tadi kayak cerita Cepro itu yang dulu diudahkan di pet food, hoki dari yang beras biasa, now they are moving to healthy food segment gitu. Nah menurut gua di situ yang marginnya tuh tinggi karena mereka jual kayak beras jagung, beras singkong, beras pokoknya cepat siap saji apa segala macam itu 50.000 jok sekilo beras jagung atau beras singkong gitu. Jadi you can imagine marginnya berapa gitu. Jadi mereka ceritanya
shifting ke healthy food. Ya, dan itu lebih harga ecerannya nggak terlalu dibatasin ya untuk yang beras-beras kayak gitu. Lama-lama kalau tadi produk instannya juga jadi ya dia lebih ke bisa jadi diverse ke consumer goods ya. Kalau dilihat, kalau teman-teman yang mau lihat vlog gua tuh pernah ke pabriknya, coba cari di YouTube ya. Muter-muter. Oke. Jadi intinya ya seperti itulah ya, mungkin ada sedikit pengembangan bisnis gitu. Nah, apakah itu kontribusinya udah besar atau belum? Itu yang teman-teman cermati. Kalau sekarang kayaknya masih kecil, betul, masih jauh. Nah, itu yang harus dicermati. But a good start, yes. Nah, tapi setahu gue di dalamnya ada dia bangun investment company baru ya, yang beli saham beberapa saham yang dianggap prospek. Ya, itu coba cari tahu sendiri ya. Oke, terus teman-teman gimana? Masih ada yang bertanya lagi nggak? Seru ya sebenarnya tanya jawab gini lebih gampang nih. Daripada kita ngomong yang orang nggak mau denger gitu ya, mending orang tanya kita jawab. Gimana Hans? Topik untuk besok? Hmm, Ikutan sebenarnya kalau kenapa Jok? Kita mau nonton Bali United nanti live langsung. Oh, hari Minggu maksud hari Sabtu ya. Oke. Iya, parah lo. Anyway, kalau lu ngomong stock pick ya, menurut gua yang masih menarik itu kayak auto ya. Tadi nggak tahu lu orang udah pada bahas auto nggak sih? Nah, I think kalau secara valuasi dia masih ada ruang sampai ke lumayan tinggi ya Jok ya, sampai mungkin ya 4.000 kalau targetnya. Nah, tapi apakah sekarang good timing untuk masuk? Menurut gua setiap kali lu dapat pullback itu mungkin masih bisa masuk. Nah, kalau untuk short term yang trading pendek-pendek kayak tadi gua bilang IMJS itu mungkin masih bisa pakai trading 35% lah. Nah, yang masuk ke tempat gua itu kayak Mulia nih Jok. Nah, menurut lu gimana tuh Mulia? Mulia kan lumayan stabil ya harusnya. Nah, ini lumayan nih, mulai ada volume, terus dia mulai reverse. Apakah dia bakal naik lagi apa enggak? Secara fundamental ya artinya cukup stabil loh Jok ya. Lu masih ngikutin nggak Mulia? Sebenarnya jujur nggak ya, karena misalnya kalau kayak yang basic industrial goods gini sih kayak dari perubahan ininya dulu kan, lebih ke makronya dulu ya. Kalau menurut perubahan gede di GDP gitu, mungkin growth-nya bagus ya. Baru yang hal seperti ini kan dia part of proses yang lain gitu, ya kan. Lu bangun rumah baru kepake keramik gitu kan. Kalau rumah nggak ada demand, nggak dibangun, ya siapa yang beli gitu. Nah, tadi benar komponen paling besarnya kan gas juga tuh. Kalau gasnya naik, ya memang tadi kata Cicu Ai benar, berat dong. Kecuali dia bisa surpace harga, tapi is it gitu kan. Mungkin yang level middle up-nya, yang brand atasnya bisa, brand bawahnya yang mati sih juga mungkin Arma, banyak brand kecilnya ya. Justru apakah bagus untuk pegas? Membuka peluang di big caps itu rating itu juga kayaknya lumayan ada, tuh kalau pegas ya. Sudah mulai melirik-lirik gitu ya saham itu ya. Betul sekali. Nah, kalau mau lihat pegas itu juga sebenarnya ada ruang gap ya sampai 1430. Mungkin lo orang bisa pakai momentum dia untuk pas naik ya. Ambillah untuk trading pendek, seenggaknya kalau kita trading gap itu lebih gampang. Nutup gap gitu ya. Berarti MDKA nutup gap itu nyambung lagi. Wah, ini mah pompa barang sendiri nggak boleh dong jawab. Oh gitu, nikel naik loh bro. Coba chartnya nikel coba. Bisa nggak di situ? Bisa dong. Tunggu kita lihat ya. Medco udah pada jualan Ci. Oh iya, lumayan tinggi ya, lumayan banyak ya naiknya sekarang ya. Nah terus. Interesting. Ya kalau gitu kita riding the trend aja Jok, kalau memang dia naik ya, tinggal ikutin aja. Nah, ini bahas emiten bahan kimia dong, misalnya lautan luas, which is Jok, Hans. Ya. Gua ada call dari situ ya, harus ikut. Oke. Oke, yuk. Oke, Phil. Oke.
Mas ini nggak liquid banget ya Hansnya ke lautan luas gini ya. Secara dia basic chemical kan, jarang banget dilihat. Dulu kayaknya paling bones doang yang pernah kita jual ya. Iya, ini barang-barang yang nggak Nah, lagi favorit Jok sekarang Jok. Kalau kalau kapan hari ya oke lah. Sekarang kalau kita mau masuk, ya memang sekarang daerah-daerah support dia sih mantul ya Jok ya. Tapi overall kan belum ada clear sign sih dia mau reversal. Kalau lu mau spek, gua rasa sih gua nggak prefer technical yang seperti ini sih Jok. iya. Itu ada ide ajak Cicu I Live mau nggak? Cicu I ini spill satu saham gitu yang lagi jadi favoritnya. Iya, tapi gua nanti pulang kantornya nggak pulang-pulang Jok. Oke, tapi nggak apa-apa. Go ahead. Oh, gue lupa. Mana Cicu I? Cicu kumaha sih invite-nya? Ci request dong. Gue invite. Oh, yes, add, search, right. Maklum ya, biasa otomatis di sini. Aku invite tuh. Tapi tugasnya Cicu I men-spill satu saham yang lagi jadi favoritnya. Gimana Ci? Ada saham favorit apa nih yang lu lagi kesengsem sekarang? Kesengsem mana dong? Kamsia lo. Sampai berapa nih? Lu expect berapa kali arah terus orang-orang minus satu kali arah. Lu expect yang penting bisa sampai berapa nih? Gue masih tanya terima gak dong? Kamsia lo. Waduh. Kan target price 200. Lu udah baca yang research kita. Target price berapa? 200. Tadi berapa sih gue nggak lihat? Gue tuh ada. Itu untung lo ngajak gua kerimbat sih. Kalau nggak dapat info lo. Tapi ada yang marah tuh tersunat. Ya anyway, lumayan lah ya pas bisa arah hari ini. Gue juga nggak nyangka tahu-tahu wah gila kenceng banget hari pas menit awal. Jadi apa ya? Yang gue suka nih ya, Cepro. Dari yang lu ngomong semua paling suka Cepro. Dari yang lu omongin ya. What sentimennya selain fundanya dia sendiri, emang kalau sentimen makronya emang ada yang bisa nge-drive sektor itu? Ya sih, gue lihat Funda. Gue cuma lihat nih company kan dulu terkapar gitu kan karena utangnya banyak. Waktu beli tambang itu kan istilahnya salah beli barang lah ya. Terus tambangnya rusak basically. Jadi they have to suffer a lot of losses dari beli di Pasena yang menyebabkan utangnya setinggi langit. Terus utangnya kan dapat debt reduction kan. Dapat debt cut kan. Jadi kan udah balik. Istilahnya sepatu barang di pet food itu kan doing quite well. During COVID apalagi banyak orang piara binatang. Ya gue nggak tahu ya habis COVID maksudnya binatang lu dibuang apa enggak, harusnya enggak lah ya. Lu udah piara binatang masa selesai COVID binatang lu buang gitu kan, itu kejam namanya. Terus dia punya frozen food itu dipakai kalau nggak salah di MIDI punya celupan itu sebenarnya itu semua barang Cepro. Oke. Dan kalau MIDI lu kan pet foodnya itu kontribusi bukan baru 20%. Masih kecil, tapi lu kalau lihat balance sheet-nya utangnya udah mau habis. 2 tahun lagi net cash. 2 more years dia net cash. Jadi aku cuma mikir gini, company ini udah mau net cash. Jadi in a way company nggak mungkin bangkrut. Ini company sudah nggak mungkin bangkrut. Sahamnya limit ke bawah gocap. Ya kan support kuat. Support kuat. Support kuatnya gocap. Jadi ya atasnya kita nggak tahu kan. Kalau bisnis dia doing well, we don't know the atas. Tapi kita tahu downside-nya gocap. Wah, kita harus ke MIDI nih cobain celupan-celupannya itu. Belum pernah coba. Jangan, nanti lu sakit perut lagi Jok. Lu diajak pergi makan Indomie aja nggak mau. Gitu. Apalagi ke MIDI. Ya, Cepro ya. Yang volumenya juga lumayan lah, ada tiap hari ya. Bisa lah ya. Tapi yang paling menarik itu dia punya downside sih. Mau ke berapa Jok? Iya, gitu. Tinggal dikit lagi kan. Yang menarik tuh itu sih. Gocap sih nggak apa-apa kalau company nggak bangkrut. Itu aja.
Kalau company yang bangkrut gocap kita ketar-ketir bisa delisting gitu kan. Tapi kalau ini kan gue udah lihat bukunya nggak mungkin bangkrut. Ini company nggak mungkin bangkrut. Jadi kalau gocap ya I'm okay to bet gitu aja. Cepro ini anak usahanya Cepin ya, Cip? Ini Maksudnya karena satu support. yang juga anak usaha sister. Same owner saya owner. Jadi ekosistemnya kuat juga lah ya. Ya duitnya banyak sebenarnya. Jadi asal company secara struktur nggak bangkrut, terus sahamnya udah mau downside kita kelihatan kan. Paling ngeri kan when we don't know the downside. Dia kan downside kelihatan support kuat di gocap. Iya. Support. Wah, insight yang sangat-sangat ini pokoknya outlier deh gitu ya di sama. Jadi kalau nge-boom ya oke, kita ingat hari ini 25 Juli habis gajian. Mumpung belum dibelanjain duitnya kan. Nah, buat invest nabung saham. Wah. Kalau Jogi udah ada nulis 3 bulan pertama 100 miliar ya profitnya cepul ya. Ya. Gue belum lihat sih kalau itu. Coba lu lihat deh. Gue cuma lihat gue paling penting kayak gini ya. Lu cuma harus lihat balance sheet. Kalau dia nggak bangkrut, bawah gocap wis wah kita betting aja kan ya nggak? Ya, kalau lu kayak juga kan nggak bisa kemana-mana lagi anyway. Iya. Halo Teddy. Menarik. Kita sudah tahu pokoknya dasarnya gocap gitu kan. That the money that you gonna lost. Pas GTC tiap hari Mas. Or lo stuck di situ sampai berapa lama kita nggak tahu. Nggak apa-apa. Company make money kan. One day pasti bayar dividen. Kan dia dan Amerika kayak konsumsi udangnya kan kalau gue lihat datanya kayaknya rugi kan ya binatang kan maksudnya lu nggak mungkin buang binatang lu lah ya kalau mau piara ya masa lu buang habis selesai COVID itu kan makhluk hidup unless binatang lu sewa aja ya. Terus udangnya ya udahlah anggap frozen foodnya kalau dia Cepin kan juga bikin ayam yang kalau di ayam-ayam kan dia juga bikin yang ayam frozen kan. Jadi kalau si Cepro bikin yang seafood yang di frozen menurutku secara distribution dia pastinya udah not the first time they doing distribution gitu aja lah. Dia bisa network distribution yang Cepin kan podo wae. Lu nawar ke barang 2 1 ayam 1 udang gitu kan. Satu family kok. Jadi yang penting lu punya produk lu rasanya nggak hancur, bisa diterima ya kan. Distribution wise you should not be worried. Lah balance itu asal nggak bangkrut. Terus kita lihat support kuat di gocap. Kalau gua berani betting aja gitu. Iya. Uang frozen gitu, jangan uang hot gitu ya. Jangan uang panas, ya kan? Soalnya kan kita nggak tahu kapan dia orang appreciate whatever number that come out gitu kan. Kita kan mesti lihat angkanya juga. Yang penting nggak bangkrut saya itu yang tak pegang. Nah aku ya. Ya, oke, tuh teman-teman ya, catat ya. Nah ini ada Tugu, Cicukai atau Han? Paham sejuta terima gak tuh Tugu? Nomor 1 Indonesia IHSG Raya. Tapi tanya gimana? Depannya cuma di situ. Tabungan masa depan nih. Gimana kan? Volume ada nih berapa hari ini kan kayaknya lumayan rapi tuh bid over ya. Kalau secara kelibat lihat doang lah di luar fundanya. Menurut lo gimana Hans technical? Gua sih nambah terus Jok ya. Jadi kalau gini. Oke, to be fair, gua bukan nggak ngeliat fundamental juga. Yang kemarin kan kita lihat dia punya PBV berapa sih? 1,5 kali ya Jok ya. Setengah ya kali betul ya. masih. Nah 1,5 kali kayak kemarin on average punya ini berapa ya? 0,7 atau 0,7 kali ya. Nah kemarin kan kalau memang biasanya memang kemarin MFIN itu berapa 2,8 kali Jok ya? Ya. 2,8 kali. So, gua assume kalau memang nanti ada yang masuk, ya let's say di 1 kali, seenggaknya kan upside-nya masih ada Jok ya. Kalau syukur-syukur dapat 2,8 kali sama ya, seenggaknya harga sekarang masih jauh lebih murah Jok. Oh Tugu. Iya. Gue bingung bandinginnya kenapa sama multi finance. Ya kan sama-sama fine. Mengawang-ngawang gitu. Nah, siapa tahu dapatnya ya let's say 1 lah gitu ya. Tapi sekarang gini, kalau lo bicara technical ya sebenarnya dia nggak ada new low nih Jok ya. Since kemarin last price paling tinggi udah 14.40 ya Jok ya. Harga sekarang kalau dia nggak turun ya
Ya wis lah, pas lu dapat diskon lu masuk lah. Kemarin gua masuk di 1.300, 1.320. Ya gue cuma tinggal taking profit doang. Nanti kalau turun masuk lagi pas waktu dia turun pullback. Ya wis kayak gitu terus, Yok, sampai bosan. Oh, ada saham yang you should be proud dong. Trim megah, trim. Kalau Oh. ke peers-nya ini Hans, itu PBV itu kan wajar di lokal domestik 0,7 sampai 0,8. Tapi kalau lihat yang insurance negeri yang bonafide itu 1,3. Jadi mungkin around itu untuk benar-benar perusahaan sejenis. Nah, sama Iya, unit iya. syariahnya Betul. dia kan ada tuh equity lu harus minimal 100M. Nah, unit syariahnya dia kan 70 baru 72M. Jadi mungkin harus diinjek 30M, tapi kan itu no big deal lah buat dia. Kan dia dapat duit banyak. Jadi ya itulah perkembangan sedikit tentang Tugu ya. Gitu. Ini supir tua apaan tuh? Awas. Udah supir ada supir tua. yang banting-banting dari cepek ke bawah kan. Cuman makanya gue bilang, lu masuk di cepek ya lu deg-degan gitu kan. Kalau mendekati gotap lebih tenang. Seenggaknya sampai 50 doang kan, harga sekarang 54. Iya, pokoknya waktu kelihatan Gimana gitu. lagi? Ya udahlah. Company-nya nggak loss kan yang penting kan. One day pasti bisa, kalau DP sudah habis kan pasti dia bayar dividen. Enggak lah. Ya. Yes, So, betul. gimana, ada insight lain sih yang lagi hype di mungkin di sektornya yang lagi diperhatikan? Kalau gue suka trim. Ya, kalau kita pasti suka sih, Ci. No. Gue logikanya ya pokoknya ini. Ini GDP Indonesia kan pasti break 5.000 nih. Soalnya kan kita tetap growth ya. Kita kan GDP-nya walaupun 5,4 atau 5,3 pokoknya growth. Di atas 5 lagi yang penting. Everywhere in the world, when you break 5,000, itu tuh biasa lu mulai satu traveling. Pokoknya lu self-indulge. Karena lu di atas 5.000 tuh lu udah gak kepikiran makanan. Makanya sandang pangan itu udah bukan yang Sudah lewat. Udah lewat. Itu 1.000 sampai 3.000 gitu kan. Kalau lu sedang goceng ke atas, itu lu start thinking of investment. Salah satu nih, makanya kayak asuransi, saham-saham sekuritas, reksadana itu usually you will have these people yang start having money and they will start trading, they will start invest. Nah, yang listed ya, yang ada semi investment, lu jangan ngomong Tugu lah ya, pokoknya yang ada semi investment itu ya sekuritas kan salah satunya kan Trimegah. Terus kan kalian kan ada new boss, udah bersih buku, ya clean slate aja, udah start with the clean slate ya. Asal kalian internally nggak screw up, tuh jadi nggak boleh screw up. Apalagi karyawan yang rajin-rajin kayak gue, kayak asal kalian internally nggak screw up, harusnya sih your Trimegah will be a proxy of breaking 5,000 GDP itu. Betul. Nah itu tuh teman-teman ya, kita untuk long term, long sekali. Iya, long banget. Itu sebenarnya salah satu hal yang sama ya sama kayak misinya Pak Boy Thohir dulu waktu masuk ya, Jok ya, itu kayaknya Billy sebenarnya sempat ngomong juga sih. Ya, terus apa lagi nih, ada yang tanya soal bird itu, Jok gimana? Bird enak tuh keluar masuk. Kalau ya teknikalnya lah, kalau fundamentalnya kan sebenarnya udah mulai ya ikut kan, price in kan. Dia udah positif. Memang kemarin after bagi dividen juga lumayan. Terus taksi juga kalau dilihat rame ya, dan dia mau beberapa mobil listrik kan dia mau masukin. Ya. Terus juga dia mau masukin iklan kan, Jok, di mobil-mobilnya. Mungkin kayak unitnya nggak semua dulu, tapi akan arah ke sana tuh, Jok. Nah, mungkin jadi income tambahan buat dia juga kan. Cuman kayaknya ya I don't know ya, kan terakhir itu kan si Gotoh sempat masuk 3.600 ya, sekitar situ tuh. Mungkin kalau nanti someday mendekati 3.000 ya lo harus lihat-lihat juga di momen-momen itu gimana, ya kan? 3.000 ya masih jauh sih. Perusahaan taksi kan di Singapura kan, Transcap kan. Jadi orang dulu musuhnya taksi kan online, ya kan? Karena online pun harus beli taksi gitu aja lah. Jadi is valuable. And you convert into electric vehicle, itu satu, gua nggak tahu ya, Indonesia dia kan pasti ada carbon creditnya karena dia ngurangi emission kan. Itu mungkin jadi plus-plusnya. Aku lebih percaya plus carbon credit itu daripada pasang iklannya sih. Terus kedua, ongkosnya juga lebih murah.
ongkos transportasinya antar-antar orang kan secara bensin consumption kan juga lebih murah. Ya. Translate ke angka juga. Ci, kalau taksi yang satu lagi yang udah nggak ada asetnya. Taksinya masih ada loh, Ci. Kemarin gua masih lihat di sini. Iya, dikit banget. Udah nggak ada aset, dia tuh mesti totally revamp gitu yang satu. They only have the license, but they don't have the asset is deteriorating kan. Bahkan kan ada Safe ya kalau sahamnya. Itu dulu first analis itu dan gue nganalisa steady safe man. Oh my god. My first job dulu jadi analis 26 tahun yang lalu kali. Tapi waktu itu coba cerita dikit. Kenapa waktu itu lu menganalisis itu? Apa waktu itu high populer? Company small cap. Di peluang gitu ya. Ternyata peluang apa zong gitu. Actually I make the good call to sell. Bukan untuk buy, malah untuk sell. ID, man. Kelihatan pinter ya dari dulu ya. Call sell. Unsteady, unsafe. Oh iya lucu nih. Oke. Itu nggak masuk LQ45, jadi pasti ada weakness. Pasti dibuang. Kan kemarin tradingnya orang expect masuk LQ45. Yang masuk LQ45 apa tadi? Akra, terus MAPI, sama apa itu? Bukan. Ada keluar. Oke. Belum kubaca lagi. Jok, nyambung tadi kan ada pertanyaan tuh, Jok. Kenapa kok yang model-model kayak transportation pada naik hari ini? Kenapa tuh? Nanya gue, kenapa tuh? Gue cuma liatin aset. Tapi ya kayak PSSI naik, Nelly naik lah, Ship pada naik sih, Jok gitu. Highs. Oh, Nelly resultnya bagus kan sih? Seingat gue. Angkanya bagus kalau nggak salah resultnya Nelly. Oke. Ya. Naik sih. Memang bagus, naik sih. Wah, gede juga ya. Nah, not bad. And that company kayak bayar dividen deh. Kayak iya. Seingat gue nggak gitu ngeliatin. Cuma tadi gue lihat sepelintas result keluar tuh kayak Nelly angkanya not bad. Gue belum liatin detail lagi. Bayarin dividen si payment date kemarin 23 Juni kemarin. Rp20. Wow, lumayan ya. Oh ya, belum ketemu company ini, belum apa. Tadi cuma lihat. Oh, hilang. Why? Foto. Ya udahlah Hans, gimana penutupan? Ya apa Jok ya, mungkin kita lihat Juli ini kan hampir habis ya Jok ya, 25 ya. Memang waktu Juli ini barang-barang lebih gampang naik sih Jok. Ya kemarin kalau kita lihat bulan Mei Juni udah pada orang buang ya. Nah cuman yang perlu diingat kalau bulan Juli setelah cuan itu orang nggak mungkin cuan terus, nggak mungkin naik terus, pasti ada redemption lah segala macam, termasuk redemption dan reksadana. Nah mungkin teman-teman mungkin jangan terlena nih waktu saham-saham naik, nggak pernah TP berharap biar naik terus sampai Desember. Nah yang harus kita antisipasi sebenarnya kapan momentum orang pada taking profit dulu Jok. Nah itu dulu sih menurut gua. Nanti tinggal waktu barang-barangnya sudah di take profit Jok, mungkin apakah kita beralih ke yang big caps atau mungkin kita lebih selektif. Nah itu aja sih. Lu lihat aja nih lah, masuk terus lu. Asik seminggu lebih masuk, 2 minggu. Itu masuknya kemana sih, ke big caps atau ke big cap lah, lu lihat pasti nggak kan? mungkin semua big cap. Nah. Tapi terus gue nggak tahu ada apa sih yang persisnya ya. Ntar tunggu hari Sabtu gue jelasin. Webinar untuk melihat view di semester 2. Nanti di-spill ke gua dong, Ci. Nggak bisa, lu ke Bali, Jok. Nanti gua sama Cicu aja. Lu kan ke Bali. Salah sendiri lu ke Bali, nggak ngajak gue sih. Lu dong. Ya kan? Ya wes, kalau gitu gua mau balik, men. Ini 10 men sini. Second half you have to be more bullish than first half. By far. Jadi kalau lu pikir itu correction, you'll be wrong. Itu aja. Oke. Setuju, karena udah beli barang juga, udah cashnya nggak ada cash. Karena ya, mepet. Oke, Cicu, Hans, teman-teman, thank you. Senang
tadi pembicaranya ceria sekali hari ini karena ada cewek ya, biasa cuma tere cewek. Sekarang ada tere gitu minta ditempilin lu memang. Iya, parah nih Jogi nih. Besok gua tempelengin sih, nggak apa-apa sih. Bercanda ya, bercanda. bye bye. Oke, Guys. oke, thank you, Jog. Thank you, Joy. Jadi masuk Indonesia ya. Hmm. Bukan base-nya ya mobilnya ya. Oh, iya. Oke, ya wis kalau gitu gua mau balik juga Bye. dari kantor. Bye. Bye.